Halo, selamat malam. Suara saya terdengar? Halo, terdengar jelas Mbak Aisyah. Yang lainnya bagaimana? Terdengar jelas? Oke, kita tunggu sampai kita tunggu sampai 21.16 ya, karena materinya masih banyak. Kalau misalkan kita tunggu kelamaan, takut nggak keburu lagi. Waalaikumsalam Mbak Siti. Gimana PR-nya? Bisa ngerjain semua nggak? Atau masih banyak yang bingung? Puyeng? Kira-kira yang yakin benar nomor berapa? Iya, kira-kira nomor 3. Yang lainnya? Yang yakin benar? Nomor 10, nomor 1. Mm-mm. Terus yang paling nggak mengerti yang nomor berapa? Yang paling nggak ngerti nomor berapa? Nomor 5. Yang lainnya? Oke. Eh, Berhubung materi kita hari ini nggak terlalu banyak, jadi kita lanjut ke materi baru dulu, baru nanti kita jelasin yang PR ya. Soalnya yang PR penjelasannya cukup panjang dan cukup sulit. Oke, sudah 21.16. Mari kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai kelas ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah punya modul semuanya? Yang punya modul, silahkan dipersiapkan modulnya. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Kita lihat dulu apa sih tujuan dari pembelajaran barisan dan deret. Yang pertama adalah menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret bilangan. Kemudian mengenal unsur-unsur barisan dan deret seperti suku pertama, suku berikutnya, beda, dan rasio. Mungkin terminologi ini semua masih belum dimengerti ya. Nanti kita akan bahas step by step. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menentukan dan menghitung suku ke N barisan bilangan, mengenal pengertian deret aritmetika naik dan turun, menghitung nilai suku ke N dan jumlah N suku pertama deret aritmetika, mengenal pengertian deret geometri naik dan turun, menghitung nilai suku ke N dan jumlah N suku pertama deret aritmetika, menggunakan konsep dan sifat-sifat deret aritmetika dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan. Oh, oke. Ini modulnya sudah saya buka, kalau gitu silahkan diperhatikan ya. Hari ini kita akan membahas materi yang ada di modul. Nah, untuk barisan dan deret ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama barisan bilangan, kedua barisan aritmetika dan geometri, dan pertemuan terakhir deret aritmetika dan geometri. Oke, kita lanjut aja ya.
Yang pertama adalah definisi. Apa sih itu definisi barisan bilangan? Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan atau pola tertentu. Jadi, yang dinamakan barisan bilangan adalah urutan bilangan yang punya pola. Kalau misalkan dia nggak punya pola, berarti dia bukan barisan bilangan. Dengan aturan atau pola tertentu. Nah, setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku. Coba Mbak Kalista pergi ke tempat lain yang sinyalnya lebih bagus supaya nggak putus-putus. Nah, contohnya adalah di sini perhatikan barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10, 10 dan seterusnya. Ada yang tahu 2, 4, 6, 8, 10 itu bilangan apa ya? Barisan bilangan apa ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Ya, betul. Berarti dengan melihat polanya, kita bisa tahu, oh ini adalah barisan bilangan genap. Kalau misalkan saya punya barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, maka ini merupakan barisan bilangan ganjil. Ya, betul. Kalau misalkan saya punya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, maka ini barisan bilangan prima. Ya, betul. Jadi, kalau misalkan saya punya barisan bilangan, kalau misalkan saya punya barisan yang anggotanya terdiri dari sebagai berikut. 1, 5. Apakah ini bisa disebut barisan bilangan? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Ya, karena dia tidak memiliki pola tertentu. Jadi, kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini merupakan barisan bilangan. Oke, kalau gitu pengertiannya sudah mengerti, kita lanjut ke contoh. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, angka 2 ini disebut suku pertama. Angka 4 disebut suku kedua. Angka 6 suku ketiga, angka 8 suku keempat, angka 10 suku kelima, dan seterusnya. Jadi, yang disebut suku merupakan setiap bilangan pada barisan bilangan. Jadi, yang tempatnya nomor 1 disebut suku pertama, yang tempatnya nomor 2 disebut suku kedua, yang ketiga disebut suku ketiga, dan seterusnya. Nah, suku pertama, kedua, ketiga ini lambangnya dilambangkan dengan U. U. Bisa dilihat di sini ada U1 artinya suku pertama. U2 artinya suku kedua, U3 artinya suku ketiga. U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 6, dan seterusnya. Maka, berapakah suku keempat? Suku keempat 8, ya betul. Lambangnya U4, ya betul. Oke, sudah mengerti kalau gitu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Mengerti ya? Kalau gitu kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya. Menentukan suku keempat, harus diketahui dulu tata urutan suku-suku barisan tersebut. Kan tadi udah diketahui, makanya kita dengan mudah bisa menyebutkan, oh yang keempat itu 8, yang kelima itu 10, yang keenam itu 12, dan seterusnya. Dalam hal ini, suatu bilangan tetap ditambahkan agar diperoleh bilangan di depannya. Bilangan tetap itu disebut selisih atau beda. Beda boleh positif atau boleh negatif. Coba kita lihat di sini. Ada
istilah baru, yaitu beda. Beda adalah selisih antara suku kedua dengan suku pertama dan nilainya tetap. Waalaikumsalam Mbak Niza. Silakan mengikuti ya. Beda merupakan selisih antara suku kedua dengan suku pertama dan nilainya tetap. Bisa kita lihat suku keduanya 4, suku pertamanya 2, berarti bedanya adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Coba kita cek yang lain, apakah semuanya punya beda yang tetap? Kita lihat 6 dikurangi 4 hasilnya 2. 8 dikurangi 6 hasilnya 2. 10 kurang 8 hasilnya 2. Berarti bisa kita simpulkan beda pada barisan bilangan genap ini adalah 2. Kemudian, boleh nggak kalau bedanya negatif? Boleh. Contoh, misal saya punya bilangan dengan beda sama dengan minus 2. Maka, bilangan tersebut akan menjadi 10 misalkan ya. Dari 10 dikurangi 2, 8, dikurangi 2, 6, dikurangi 2, 4, dikurangi 2, 2, dikurangi 2, 0, dan seterusnya. Coba kita cek. 8 kurangi 10 sama dengan minus 2. 6 dikurangi 8 sama dengan minus 2. 4 dikurangi 6 sama dengan minus 2. 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2, dan seterusnya. Jadi, yang perlu ditekankan di sini adalah kalau misalkan ingin mencari nilai beda, harus bilangan kedua dikurangi dengan bilangan pertama. Maksudnya bilangan yang kedua dikurangi bilangan pertama, atau ketiga dikurangi kedua, keempat kurangi ketiga, dan seterusnya. Jangan misalnya karena ini 10 lebih besar, 8 lebih kecil menjadi 10 dikurangi 8. Enggak ya, harus tetap 8 dikurangi 10. Jadi bedanya adalah minus 2. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Oke, nah di sini ada contoh lagi. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-1. Suku ke-1 adalah 1. Lambangnya U1. Suku ke-6. Di sini kan cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Berapakah suku ke-6? Iya, 11. 11 ya. Kenapa 11? Karena dia merupakan barisan bilangan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti suku ke-6-nya adalah 11. Berapakah bedanya? Berapakah bedanya? Yang lain? Kurang tepat, Mbak Rara? 2. Bisa dijelaskan, Mbak Siti, kenapa bisa 2? Ya, betul 2, Mbak Aisyah. Dari mana dapat 2? 3 kurang 1. Iya, nggak apa-apa Mbak Airin. Nanti lihat rekamannya saja. Ya, 3 kurang 1 sama dengan 2. Di sini ada 3,
di sini ada 1, 3 kurang 1, 2. Di sini ada 5, di sini ada 3, 5 kurang 3, 2. 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7, 2. 11 kurang 9, 2. Mbak Rara sudah paham? Yang lainnya bagaimana? Sudah paham? Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini U1 sama dengan 1, U6, 11, beda 2. Aturannya, tiap suku berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 2. Betul semua ya tadi? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan suku ke N? Apa sih suku ke N? Misalnya, saya punya barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Saya ingin tahu suku ke-6. Berarti suku ke-6 yang saya maksud adalah 11. Karena 11 ini ada di posisi ke-6. Kalau saya ingin tahu berapa sih suku ketiga, berarti suku ketiga adalah 5. Karena 5 berada di posisi 3. 1 posisi 1, 3 di posisi 2, 7 di posisi 4, 9 di posisi 5, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan saya pengen tahu berapa sih suku ke 25? Ayo, mau diurutin semuanya? Kan kepanjangan. Nah, makanya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari suku ke N. Nih, di sini ada penjelasan. Jika diketahui barisan bilangan ganjil 1, 3, 7, 9, dan seterusnya, dapatkah Anda menyebutkan suku ke 100? Bisa disebutkan suku ke 100, tapi kan tidak mungkin dituliskan semuanya sampai 100. Nah, jadi untuk menjawabnya, Anda tidak perlu menulis baris bilangannya sampai suku ke 100, tapi gunakan rumus suku ke N dari barisan bilangan. Jadi rumus ini untuk mempermudah kita bagaimana cara menentukan suku ke sekian dari suatu barisan bilangan. Contohnya ya, tiap suku memiliki beda 2, maka rumus suku ke N ditulis sama dengan 2N minus 1. Dengan N anggota himpunan bilangan asli, untuk suku ke 100 adalah U100 sama dengan 2. 2 ini adalah bedanya, dikali 100 dikurangi 1. Sama dengan 200 dikurangi 1, sama dengan 199. Jadi, suku ke 100 dari barisan bilangan ganjil adalah 199. Pasti pada bingung ya, kenapa kok rumus suku ke N bisa jadi 2N minus 1? Bingung kan? Jadi, begini. Rumus awalnya adalah UN. UN ini adalah suku ke N sama dengan B N minus 1. Kalau nggak salah rumusnya begini. Coba kita lihat. Oh, UN sama dengan A plus berapa tadi? Lupa. A plus N min 1 B. A plus
N-1B. Nah, tadi kan kita tahu dari sini A ini adalah di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, dan B sama dengan beda. Jadi suku ke N sama dengan suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Kita langsung ke contohnya aja ya. Misal, tadi kan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berarti A-nya berapa? A adalah suku pertama. Berarti A sama dengan 1. B adalah beda, berarti B sama dengan 2. Ya, kemudian berapakah UN-nya? Rumus UN-nya, UN sama dengan A tambah N-1 dikalikan B. Sama dengan A-nya kan tadi 1. Ditambah N-nya tetap, N-1 dikalikan B. B-nya adalah 2. Berarti sama dengan 1 ditambah N kali 2, 2N. 2N, jangan lupa kurungnya ya, dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka sama dengan 1 ditambah 2N dikurangi 2 sama dengan 2N dikurangi 1. Sampai sini bingung? Agak bingung? Oke, ulang lagi ya. Di sini saya punya barisan bilangan 1, 3, 5. Ya, ini langsung contoh. Di sini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kan kita tahu A itu adalah suku pertama. Jadi, nilai A adalah 1. Karena dia suku pertama. Kemudian, nilai B adalah beda. Kita lihat di sini, beda di setiap angka kedua dikurangi pertama, itu adalah 2. Berarti, beda sama dengan 2. Sampai sini paham? Paham. Kemudian, kita punya rumus UN sama dengan A plus N-1B. Ini udah rumus ya. Ini nggak boleh diubah-ubah. Ini udah rumus. Rumus ini yang harus dihafalkan. Kemudian, kita ganti nilai A jadi 1. Nilai A jadi 1. N-nya tetap. N-1. Nilai B diganti jadi 2. Karena tadi kan nilai B 2. Dipindah ke sini. Ini dipindah ke sini. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. 1. Ini kan jadi dikalikan dengan 2. Karena yang di dalam kurung artinya adalah perkalian. Jadi, N dikalikan 2 minus 1 juga dikalikan 2. Jadi, N dikalikan 2 adalah 2N.
minus 1 dikalikan 2 adalah minus 2. Sampai sini paham? Sampai sini ada yang bingung? Paham ya? Minus 2. N kali 2 sama dengan 2N, minus 1 kali 2 sama dengan minus 2. Kemudian kita selesaikan. 1 plus ketemu plus, jadi plus. Plus 2N, plus ketemu minus, jadi minus. Jadi, minus 2. Oh, ini nggak pakai rumus itu, Deng. Sudah, kemudian kan 2N tidak bisa dioperasikan. Yang bisa itu cuma 1 dan 2. Jadi, 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Ditambah dengan 2N. Atau, supaya lebih enak ngelihatnya, 2N dikurangi 1. Nah, masih ada yang bingung nggak? Paham. Mbak Siti paham. Yang lainnya bagaimana? Masih ada yang bingung? Contoh? Paham. Mbak Sani paham? Mbak Aisyah? Mbak Rara? Mbak Kalista paham? N-nya itu sudah rumus, jadi udah nggak bisa kita ganggu-gugat. Jadi, cara menyelesaikan ini saja dulu. Sudah paham atau belum? Mbak Rara lumayan. Yang lainnya? Saya kasih contoh lagi ya. Misal. Misal saya punya deret 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Maka nilai A sama dengan 1. Ya, betul. Nilai B sama dengan? Nilai B sama dengan 3. Dari mana 3? 4 dikurangi 1 ya, sama dengan 3. Oke. Tadi rumus UN sama dengan A ditambah N minus 1 dikali B. Coba Mbak Winnie pindah tempat. UN sama dengan A tambah N min 1 dikalikan B. Tadi kan kita tahu A-nya adalah 1. Tambah N minus 1. N minus 1-nya tetap tidak usah diubah-ubah. Ditulis saja N minus 1. Diganti B-nya. B sama dengan 3. Ya kan? Kemudian 1 ditambah N dikali 3, 3N. Minus 1 dikali 3, minus 3. Berarti bisa kita selesaikan 1 dikurangi 3 berapa? Minus 2. Ya, ditambah 3N. Atau bisa juga kita tulis 3N dikurangi 2. Bagaimana? Masih bingung? Oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah jelas? Paham? Oke ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Jadi, dari sini, tadi kan kita tahu rumusnya adalah UN sama dengan 2N minus 1.
Tadi kita tahu rumusnya UN sama dengan 2N minus 1 dari soal yang tadi. Yang bilangan ganjil tadi, UN sama dengan 2N minus 1. Yang ditanya adalah U100. Berapakah U100? Nah, caranya kita tuliskan, kita ganti aja N-nya jadi 100. U100 sama dengan 2 dikali 100 dikurangi 1. Jadi, N di sini fungsinya adalah untuk mencari nilai UN. Jadi kalau misalkan yang ditanya U2000, berarti N-nya diganti 2000. Kalau yang ditanya U50.000, berarti N-nya diganti 50.000. Tapi berhubung di sini yang ditanya U100, jadi N-nya diganti 100. Jadi, sekarang sama dengan 200, 2 kali 100 sama dengan 200, dikurangi 1 sama dengan 199. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh, carilah rumus suku ke N dari barisan 1, 4, 7, 10. Nah, tadi kan udah ya. Suku 1, 4, 7, 10, UN-nya sama dengan 3N minus 2. Kemudian, tentukan suku ke 80. Oh, suku ke 80 berarti U80. Berapakah U80? U80 sama dengan 3N minus 2. Sama dengan 3 dikali 80 dikurangi 2. Sama dengan 240 dikurangi 2 sama dengan 238. Oke, paham ya? 238. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita rangkum. Setelah Anda memahami materi di atas, buatlah rangkuman materinya dan ikuti langkah-langkah berikut. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan bla 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 tertentu. Dengan pola tertentu. Pola atau barisan tertentu atau deret tertentu. Kemudian, setiap bilangan pada barisan bilangan disebut tadi bla 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 pertama, bla 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 kedua. Setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku. Tadi kan kita udah belajar suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan sebagainya. Kemudian, untuk menentukan suku tertentu dari suatu bilangan, maka Anda dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama, tentukan suku pertama barisan. Tadi kan kita udah A. Dengan kata lain, cari nilai A. Kemudian, tentukan aturan atau pola barisan dengan cara menentukan B. Nilai bedanya ya, B atau beda. Kemudian baru tentukan rumus suku ke N. Caranya tadi, UN sama dengan A plus N minus 1 B kali beda. Oke, lanjut. Latihan. Tulislah dua suku berikutnya dan tentukan aturan masing-masing barisan berikut. 3, 6, 9, 12. Berapakah dua suku berikutnya? 3, 6, 9, 12. 15 dan 18. Ya, betul. Kemudian ada 1, 8, 2, 7, 6, 4. Berapakah suku berikutnya? Mulai susah ini.
182764. Salah. Yang lainnya? 182764 berapakah dua suku berikutnya? Bukan beda 7. 8 kurangi 1 sama dengan 7. 27 kurangi 8 bukan 7. 27 dikurangi 8, 19. 64 dikurangi 27 lebih lagi. Jadi, untuk mengetahui beda, jangan ditentukan dari dua suku pertama aja, tapi juga lihat keseluruhannya. Salah. Oke, kalau gitu karena nggak ada yang tahu, kita bahas. Jadi, tadi itu deretan bilangannya adalah 1, 8, kemudian 27, kemudian 64, dan seterusnya. Kita lihat suku pertama adalah 1 ya. Kemudian kita cari bedanya. Bedanya, coba deh kita perhatiin. 1, 8, 27, 64, kira-kira barisan bilangan apa yuk? 1, 8, 27, 64. 1, 8, 27, 64. Bukan bilangan acak-acak. Ini ada polanya. Saya kasih tahu ya. 1 sama dengan 1 pangkat 3 hasilnya berapa? 1. Kalau 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8 ya. Kalau 3 pangkat 3, hasilnya 27. Kalau 4 pangkat 3, ya, jadi ini barisan bilangan pangkat 3. 4 pangkat 3, hasilnya 64. Berarti suku ke-5 dan suku ke-6 berapa? Berarti harusnya 5 pangkat 3 ya? Di sini harusnya 6 pangkat 3. Ya, betul. 1, 2, 5. 6 pangkat 3? 2, 1, 6. Nah, jadi dalam mengerjakan soal barisan bilangan, jangan terburu-buru menyimpulkan beda dari suatu bilangan. Kita harus melihat keseluruhan dulu. Terus kita juga harus pandai-pandai menerka apa ya kira-kira ini bilangan apa ya. Oh, ternyata ini bilangan berpangkat 3. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Paham ya? Kemudian minus 7, 0, 7, 14. Nah, ini gampang nih. Berapa suku kelimanya? Awalnya minus 7, kemudian 0, kemudian 7, kemudian 14. Maka suku kelimanya adalah, ya betul 21. Suku ke-6-nya 28. Paham ya? Kemudian soal nomor 2. Tulislah suku pertama barisan yang suku ke N-nya ditentukan oleh rumus berikut. 3 pangkat N. 3 pangkat N berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kenapa 3 pangkat 1? Karena yang diminta adalah suku pertama. Kalau misalkan yang diminta suku kedua, berarti 3 pangkat 2. Tergantung yang diminta suku keberapa.
Mbak Airin nanti lihat rekamannya saja, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah 3N pangkat N minus 1. Berapakah suku pertamanya? 3N pangkat N minus 1. Berarti 3 dikali 1. 3 dikali 1 dipangkatkan 1 dikurangi 1. Ya kan ya? Hasilnya 3 kali 1, 3, dipangkatkan 1, dikurangi 1. Hasilnya 3 pangkat 1, 3, dikurangi 1 sama dengan 2. Oke? 3N pangkat N dikurangi 1. N-nya ganti aja dengan 1, karena yang diminta adalah suku pertama. Ini yang C adalah N per N dikali N minus 1. Berarti N-nya kita ganti 1, dibagi 1, dalam kurung 1 dikurangi 1, sama dengan 1 dikurangi 1 berapa? 0. 0 dikalikan 1 tetap 0. 1. Ini N atau bukan ya? Oh ya, N. N ini. N. Jadi hasilnya adalah tak hingga, karena 1 dikurangi 0 hasilnya tidak terdefinisi, atau bisa juga kita sebut tidak hingga. Kemudian yang nomor 3, tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N dari barisan berikut. Ada 1, 4, 7. Berapakah suku pertamanya? Enggak jelas yang mana, Mbak Airin? Suku pertamanya adalah 1. A sama dengan 1. Kemudian beda sama dengan 3. Maka rumus suku ke N-nya adalah tadi UN sama dengan A plus N minus 1 kali B sama dengan 1 ditambah N minus 1 dikalikan 3 sama dengan 1 ditambah 3N minus 3 sama dengan 3N minus 2. Seperti tadi ya, seperti contoh yang pertama. Kemudian 1, 3, 5. Tadi kan sudah ada contohnya ya. Bedanya 2, dan rumusnya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka UN sama dengan 2N minus 1. Bisa dilihat dari contoh yang sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Kemudian yang kita bahas adalah yang C. 1/2, 2/3, 3/4. Maka selanjutnya ya, betul, 4/5. Oke, mengerti ya? Maka selanjutnya ada 4/5. Tapi, berapakah rumus UN-nya? Tadi berapa? 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya ya. Kan kita lihat nilai di sini kan ada bilangan penyebut dan pembilang.
Penyebut ini yang atas, pembilang itu yang bawah. Ini penyebut, 1 ini penyebut, 2 pembilang. 2 penyebut, kebalik ya? Ya, yang satu ada yang bilangan atas, ada bilangan bawah, ya kan ya? Kemudian kita lihat di atas ini urutannya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Yang bawah itu urutannya adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka, untuk yang atas, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 1. Betul kan ya? Kemudian, nilai UN sama dengan A ditambah N minus 1 kali B sama dengan 1 ditambah N minus 1 dikalikan 1 sama dengan 1 ditambah N minus 1 sama dengan N. Berarti UN sama dengan N. Kemudian yang bawah, A sama dengan 2. B sama dengan 1. 3 kurang 2, 1. 4 kurang 3, 1. Kemudian UN sama dengan A ditambah N minus 1 dikali B sama dengan 2 ditambah N minus 1 dikalikan 1 karena bedanya 1. 2 ditambah N dikurangi 1 sama dengan 1 ditambah N. Berarti UN sama dengan 1 ditambah N. Coba kita tes. Kalau N sama dengan 4, ini kan yang kita tanya yang bilangan keempat ya. Yang pertama setengah, yang kedua 2/3, yang ketiga 3/4, maka yang keempat, berarti yang atas pembilangnya adalah UN sama dengan N sama dengan 4. Kemudian yang bawah, UN sama dengan UN sama dengan 1 ditambah N sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi bilangan keempat adalah 4/5. Oke, mengerti? Mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya bagaimana? Oke, kalau gitu ini ada latihan lagi. 1 sampai 4 akan kita bahas. 5 sampai 9 silakan menjadi PR ya. Jadi akan kita bahas pertemuan berikutnya. Pola gambar di bawah ini dibuat dari potongan lidi. Berapa banyaknya potongan lidi pada pola kelima? Kita lihat di segitiga ini garisnya karena dia terdiri dari lidi, berarti yang kita hitung adalah garisnya. Selamat malam Mbak Daria, silakan mengikuti. Jadi, yang di sini, yang pada gambar pertama ada berapa lidi? 1, 2, 3.
ada 3. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, betul ada 9. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2, 4, 6, 7, 8, 12. Ada 18. Iya, silakan. Silakan Mbak Kalista. Kemudian, berapakah banyaknya pola lidi pada banyaknya potongan lidi pada pola kelima? Kita dapat polanya 3, 9, 18. Kira-kira bedanya berapa ya? Bedanya di sini 9 dikurangi 3 ada 6 ya. 18 kurangi 9 ada 9. Kalau pakai pangkat 18 bukan merupakan bilangan berpangkat. Nah, jadi antara 6 dan 9 ini ada beda lagi 3. Ya. Jadi gimana jelasinnya? Jadi bedanya itu kita lewat dulu deh. Masih bingung menjelaskannya. Langsung ke nomor 3 dulu aja. Bilangan 647 merupakan bilangan ganjil yang keberapa? Nah, ini sekarang dibalik. Tadi kan kita tahu kalau bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian kita tahu nilai UN-nya sama dengan 2N minus 1. Tadi kan ya? Nah, sekarang diketahui bilangannya 647. Berarti yang ditanya adalah berapakah nilai N kalau UN sama dengan 647. Caranya begini. UN sama dengan 2N minus 1. UN nilainya 647. Sama dengan 2N minus 1. Berarti 2N sama dengan 647 ditambah 1. Setiap gambar baru ditambahin 3 lidi. Sebenarnya ini nilai bedanya itu beda berpangkat ya. Jadi sebenarnya belum masuk materi sih. Jadi kita tunda dulu aja sampai masuk materi, nanti saya jelaskan lagi. Soalnya cari nilai bedanya berbeda dengan yang tadi. Oke, kalau gitu kita lanjut yang ini aja ya. 2N sama dengan 647 ditambah 1. Jadi 2N sama dengan 648. Maka nilai N sama dengan 648 dibagi 2 sama dengan
324. Berarti bilangan 647 merupakan bilangan ganjil yang ke-324 karena nilai N-nya adalah 324. Bagaimana? Paham? Tadi kan yang diketahui di soal pertama tadi yang ditanya adalah berapakah nilai UN. Kalau sekarang sudah diketahui nilai UN, yang ditanya adalah berapakah nilai N. Nah, jadi cara nyarinya dibalik. Kalau tadi kita nyari UN, sekarang kita nyari N. Yang lain bagaimana, paham? Karena tidak ada yang menjawab, saya anggap paham ya. Kalau misalkan belum paham, bisa bertanya sama saya. Nah, karena sekarang udah jam 10, udah sisa 30 menit lagi, kita bahas, mau diulang. Jadi kan tadi ada diketahui di soalnya bilangan ganjil. Bilangan 647 merupakan bilangan ganjil yang keberapa? Berarti kalau bilangan ganjil pasti dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kita cari UN-nya pertama. A kan tadi kan sama dengan 1. Beda sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 3 kurang 1, 2. 5 kurang 3, 2. 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7, 2. Kemudian kita cari UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan 2 sama dengan 1 ditambah 2N minus 2 sama dengan 2N minus 1. Nah, kita ketemu ya, UN sama dengan 2N minus 1. Maka kita masukkan ke sini, UN sama dengan 2N minus 1. Nah, di soal diketahui bilangan 647. Dan yang ditanya adalah bilangan ganjil yang keberapa? Kalau yang ditanya yang keberapa, berarti yang ditanya adalah nilai N. Kalau misalkan yang ditanya berapakah bilangannya, berarti yang ditanya UN. Tapi kalau ditanya bilangan keberapa, berarti yang tanya N. Bisa membedakan ya bagaimana cara mengetahui yang ditanya N atau UN. Nah, karena di sini yang ditanya N, yang diketahui UN, yaitu 647, kita masukkan nilai UN. UN sama dengan 2N minus 1. UN-nya adalah 647. N-nya yang kita cari, 2N minus 1. 2N sama dengan 647 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Soalnya satunya pindah ruas ke sini. Jadi nilainya jadi positif. Jadi 647 ditambah 1 sama dengan 648. Nah, kita cari nilai N. N sama dengan 648 dibagi 2 sama dengan 324. Berarti bilangan 647 ini ada di bilangan ke-324 karena N-nya sama dengan 324. Gimana Mbak Aisyah? Sudah paham? Yang lainnya bagaimana?
Atau masih ada yang dibingungin? Oke, paham ya? Kalau gitu kita langsung bahas PR kemarin aja. Nah, kemarin kan ada soal nomor 3. 81 pangkat 1/4 ditambah 8 pangkat 1/3. Oke, nggak apa-apa Mbak Niza. 81 pangkat 1/4 ditambah 8 pangkat 1/3 dikurangi 16 pangkat setengah. Kalau misalkan kita lihat dari angkanya aja, kan 81 dan 16 ini merupakan bilangan berpangkat ya. 81 ini bisa kita ganti jadi 3 pangkat 4. 16 bisa kita ganti jadi 2 pangkat 4. Betul? Betul. Kemudian kita ganti 81 jadi 3 pangkat 4. 8-nya tetap. 16-nya kita ganti jadi 2 pangkat 4. Jadi, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/4, hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikali 1/4. Hasilnya 4/4. 4/4. Ditambah 8 pangkat 1/3 dikurangi 2 pangkat 4 dikali setengah. Sama dengan 2 pangkat 4/2 atau 2 pangkat 2. Sehingga bisa kita sederhanakan 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 1 ditambah 8 pangkat 1/3 dikurangi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 3 ditambah 8 pangkat 1/3 dikurangi 4. Nah, supaya nggak bingung ngelihatnya, 8 pangkat 1/3 ini kita ubah ke dalam bentuk akar. Ingat, yang pembilangnya ini merupakan pangkat dari angka yang di dalam. Yang 3 ini merupakan pangkat akar. Jadi, 3 menjadi pangkat akar, 1 menjadi pangkat yang di dalam. Jadi, 8 pangkat 1 dari akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Dikurangi 2. Sedangkan kita tahu ya, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi bisa kita ganti ini menjadi 2. Sehingga hasilnya 3 ditambah 2 dikurangi 4 sama dengan 1. Hasilnya D. Paham? Atau bingung? Ada yang benar hasilnya? Ya, alhamdulillah. Yang lain ada yang benar? Bingung di mananya Mbak Isa? Jadi prinsipnya kalau misalkan ada soal seperti ini, kita sederhanakan dulu ke bentuk yang mudah, yang paling sederhana. Jadi misalkan di sini ada 81, 81 itu merupakan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat berapa? Bisa 3 pangkat 4, bisa 9 pangkat 2, bisa berapa lagi? Udah ya? 3 pangkat 4 atau 9 pangkat 2. Oh, kalau gitu karena di sini pangkatnya ada 4, jadi kita ganti aja jadi 3 pangkat 4 biar pangkatnya habis. Oke. Kemudian 16 kita ganti aja jadi 2 pangkat 4, begitu seterusnya. Oke, kita lanjut karena ngejar waktu. Yang nomor 4 adalah 2x y pangkat 2 dibagi x minus 1 y dipangkatkan 5. Nah, di sini 2x y pangkat 2 kita kerjakan dulu yang di sini. Karena di sini kita butuh mengalikan setiap x dan y dengan 5.
Jadi kita kalikan X pangkat minus 1 dikalikan 5, Y pangkat 1 dikalikan 5. Jadi Y pangkat 5, di sini X pangkat minus 5. Ininya tetap ya, 2X Y pangkat 2-nya tetap, karena dia berpangkat 1 di luar. Jadi tetap. Nah, karena pembagian, maka kita langsung saja bagi 2X Y pangkat 2 dibagi X pangkat minus 5 Y pangkat 5. Ingat, konstanta dibagi dengan konstanta, X dibagi dengan X, Y dibagi dengan Y. Karena konstantanya nggak ada, kita anggap 1, berarti 2 bagi 1 sama dengan 2. Kemudian X kalau nggak ada pangkatnya, berarti kita anggap X-nya pangkat 1. X pangkat 1 dibagi X pangkat minus 5 sama dengan X pangkat 1 dikurangi minus 5. Ya, karena dia pembagian sama-sama X, maka pangkatnya bisa dikurangkan. 1 dikurangi minus 5 sama dengan 1 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena minus dikali minus hasilnya adalah positif. Maka hasilnya X pangkat 6. Kemudian Y 2 dikurangi 5 sama dengan minus 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2X pangkat 6, Y pangkat min 3. Tapi di soal tidak ada pilihan jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Karena di soal ada tanda yang salah. Oke, paham? Yang nomor 4 lebih simpel ya ketimbang yang tadi. Ia dianggap soal bonus karena tidak ada jawabannya. Paham atau ada yang mau ditanyain? Ya, oke. Oh, nanti dilihat di rekamannya saja ya Mbak Niza, soalnya waktunya terbatas. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nomor 5. Di sini sebenarnya simple sih, tapi butuh ketelitian yang besar, soalnya angkanya jelimet. Di sini ada 2 akar 5 dikalikan 4 akar 10 dikurangi akar 15 ditambah 3 akar 2. Cara mengerjakannya, kalau ada soal seperti ini, kita kalikan satu per satu. Jadi 2 akar 5 dikalikan 4 akar 10, 2 akar 5 dikalikan minus akar 15, 2 akar 5 dikalikan plus 3 akar 2. Seperti saya contohkan di sini, 2 akar 5 dikali 4 akar 10 bisa kita tulis 2 dikali 4 dikali akar 5 dikali akar 10. Kemudian dikurangi 2 kali 1 karena nggak ada konstantanya. Kemudian akar 5 dikali akar 15. Kemudian 2 kali 3 akar 5 dikali akar 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 5 kali 10 akar 50. 2 kali 1, 2. 5 kali 15, 75. 2 kali 3, 6. 5 kali 2, 10. Nah, 50 dan 75 ini bisa kita bagi menjadi salah satu bilangan berpangkat, yaitu 25 dikali 2 dan 25 dikali 3. Sehingga 25-nya ini nanti bisa keluar akar, karena kan akar 25 kali 2 sama dengan akar 25 dikali akar 2. Sedangkan akar 25 adalah 5. Akar 2 ya tetap akar 2 karena hasilnya tidak bulat. Jadi bisa kita tuliskan 25-nya bisa kita keluarin jadi 5. Jadi 8 kali 5 akar 2 sama dengan 40 akar 2 dikurangi 2 kali 5 akar 3 sama dengan 10 akar 3 ditambah 6 akar 10 ditambah 6 akar 10 hasilnya adalah D. Ada yang benar? Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut ya. Yang belum mengerti nanti silakan lihat rekamannya atau tanya saya lagi. Nomor 6.
9 per akar 10 dikurangi akar 7. Nah, kalau ada soal gini, biasanya kan disuruh disederhanakan. Caranya dengan merasionalisasikan bilangan ini. Cara rasionalisasinya gimana? Dikalikan saja dengan bilangan penyebutnya ini. Penyebutnya tapi diubah tandanya dari negatif ke positif. Kalau di sini positif, tanda di sini negatif. Pokoknya antara yang kiri dengan yang kanan harus berbeda tanda. Jadi 9 per akar 10 dikurangi akar 7 dikali akar 10 ditambah akar 7 per akar 10 ditambah akar 7. 9 sama kayak tadi ya. 9 dikalikan akar 10, 9 dikalikan akar 7, kemudian akar 10 dikalikan akar 10, akar 10 dikalikan akar 7, akar 7 kali akar 10, akar 7 dikali akar 7 seperti ini bentuknya. Nanti hasilnya adalah 9 akar 10 ditambah 9 akar 7 per 3. Nah, di sini kita lihat kalau karena di sini ada positif, jadi kalau misalkan kumpulan angka di depan ini kita bagikan dengan 3, maka yang di belakang juga harus dibagi dengan 3. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya 3. 9 dibagi 3 hasilnya juga 3. Jadi hasilnya 3 akar 10 ditambah 3 akar 7. Nah, untuk lebih sederhana lagi, bisa kita tulis menjadi 3 dalam kurung akar 10 ditambah akar 7. Kok bisa 3 dalam kurung akar 10 tambah akar 7? Soalnya kalau kita kalikan 3 akar 10 ditambah kita kalikan masing-masing, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi jawabannya adalah A. Ada yang benar? Lanjut ya. Nomor 7. 2P akar Q ditambah 3 akar P kuadrat Q dikurangi P akar 16 Q. Nah, kita lihat 2P akar Q udah nggak bisa kita apa-apain. Ini udah mentok, udah nggak bisa disederhanain lagi. Tapi P kuadrat Q bisa kita pecah menjadi akar P kuadrat dikali akar Q. Nah, akar P kuadrat ini bisa keluar akar menjadi P. Karena dia kan pangkat akarnya itu adalah 2. Jadi dia bisa keluar akar jadi P. Akar Q dikurangi 16 Q bisa kita pecah menjadi akar 16 dikalikan akar Q. Akar 16 bisa dikeluar akar menjadi 4 ya, karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian akar Q, jadi kita punya 2P akar Q ditambah 3P akar Q dikurangi 4P akar Q. Nah, karena semuanya sama-sama akar Q, jadi kita jumlahkan dan kurangkan saja yang konstanta depannya. 2P ditambah 3P dikurangi 4P dikalikan akar Q sama dengan P akar Q. Jawabannya adalah dodol. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, salah. Tapi tahu kan ya sekarang salahnya di mana? Yang lainnya gimana? Dari tadi nggak ada yang respon? Oh ya, tapi karena tugasnya sudah dikerjakan, jadi kan tahu kan ya bagaimana di bagian mananya yang salah. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi kalau misalkan ada soalnya. Wah, Mbak Niza bingung. Coba nanti dilihat lagi rekamannya atau bisa tanya saya.
Mbak Daria juga bingung. Oke, kalau gitu kita, karena waktunya terbatas, kita lanjut dulu aja ya. Nanti yang bingung nanti dilihat lagi rekamannya. Kalau masih bingung, tanya saya. Lewat chat aja. Gak apa-apa. Karena kalau misalkan semuanya dijelasin di kelas, waktunya nggak cukup. Oke ya. Kemudian kita lanjut nomor 8. 3 akar 20 ditambah 2 akar 80 dikurangi 5. Nah, prinsip dari pengerjaan soal bentuk akar ini adalah pandai-pandai kita mencari, menyederhanakan dari bentuk akar. Jadi kalau misalkan ada akar 20, akar 80, akar 5, jangan panik dulu. Oh, ini nggak bisa dikerjain. Kita akalin. 20 ini kan bisa diganti jadi 4 kali 5. Jadi bisa ditulis 3 akar 4 dikali akar 5. Ditambah 2 akar 80 ini bisa diganti jadi 16 dikali 5. Jadi akar 16 dikali akar 5 dikurangi akar 5. 4 bisa keluar akar menjadi 2, karena akar 4 itu adalah 2. Akar 16 adalah 4, jadi 3 kali 2 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi kita punya 6 akar 5 ditambah 8 akar 5 dikurangi akar 5. Karena sama-sama akar 5 semuanya, nah, bisa kita selesaikan dengan menambahkan dan mengurangkan konstantanya. 6 ditambah 8 dikurangi 1. Karena di sini nggak ada konstanta, jadi kita anggap 1. 6 tambah 8 kurangi 1 dikali akar 5 sama dengan 13 akar 5. Hasilnya adalah bebek. B. Kemudian, alhamdulillah banyak yang betul. Kemudian lanjut. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini prinsipnya sama kayak tadi. Merasionalisasikan bentuk akar. Di sini ada akar pangkat 3 ditambah 1 per akar pangkat 3 dikurangi 1. Sama dengan dikalikan saja dengan penyebutnya, tapi diubah tandanya. Jadi akar pangkat 3 ditambah 1 per akar pangkat 3 ditambah 1. Sama kayak tadi ya, kalau misalkan ada kayak gini, masing-masing harus dikalikan. Jadi akar 3 dikali akar 3, akar ditambah akar 3 dikali 1, 1 dikali akar 3, 1 dikali 1. Bentuknya seperti ini. Yang bawah juga akar 3 kali akar 3, akar 3 kali 1, minus 1 kali akar 3, minus 1 kali 1, bentuknya seperti ini. Nanti setelah pengoperasian, bisa dilihat di sini, kita dapat hasilnya 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 1 per 3 minus 1. 3 minus 1 itu 2 kan ya? Jadi bisa ingat kalau misalkan pertambahan ataupun pengurangan, kalau salah satu dibagi, semuanya harus dibagi. Ya, semuanya harus dibagi. Jadi kalau misalkan 3 dibagi 2, 2 juga harus dibagi 2, 1 juga harus dibagi 2. Jadi 3 per 2 ditambah 2 per 2, akar 3 plus 1 per 2. 3 per 2 saya salah. 3 per 2 ditambah 1 per 2, hasilnya adalah 4. 4 per 2. Jadi di sini 2. 4 per 2 ditambah 2 bagi 2, 1 dikali akar 3, jadi akar 3 aja ya. Hasilnya 2 plus akar 3. Jadi, ada nggak ya di jawaban? Ada di jawaban 2 plus akar 3? Hasilnya adalah A. Ada yang benar? A. Maaf, saya salah. Hasilnya A. Tidak teliti.
Nah, ini matematika ini harus teliti sekali ya mengerjakannya. B, wah salah tanda saja. Dikit lagi, harus lebih teliti. Oke, kalau gitu kita lanjut nomor 10. 10 gampang banget. Nomor 10, akar 2 dikali akar 8. Gampang ini, 2 kali 8 aja udah. 2 kali 8 sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah A. Oke ya. Alhamdulillah. Banyak yang benar ya nomor 10. Kan gampang. Oke, kita lanjut ke soal esai. Nah, di sini ada akar 3 dikalikan akar pangkat 3 dari 9 dikurangi akar pangkat 3 dari 3. Nomor 9. Ini, silakan. Atau nanti lihat rekamannya saja Mbak Aisyah. Nanti saya upload ya, karena waktunya sedikit. Oke, sudah. Akar pangkat 3 dikalikan akar pangkat 3 dari 9 dikurangi akar pangkat 3 dari 3. Nah, kan bingung kalau misalkan ngelihatnya dalam bentuk akar. Jadi, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan supaya lebih gampang pengoperasiannya. Kita tambah 10 menit ya. Akar pangkat 3 sama dengan 3 pangkat setengah. Kemudian, akar pangkat 3 dari 9 itu adalah 9 pangkat 1/3. Dikurangi 3 pangkat 1/3. Kenapa 1/3? Karena di sini akar pangkat 3, 9 pangkat 1. Jadi, 9 1/3. Begitu juga dengan akar pangkat 3 dari 3. Kemudian, nah, karena semuanya 3, di sini kan ada 3, ada 3. Dia doang nih yang 9. Jadi kita ganti 9-nya jadi 3 juga. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Jadi kita ganti 9 jadi 3 pangkat 2, 3 pangkat setengah. Dikalikan 3 pangkat 2 pangkat 1/3 dikurangi 3 pangkat 1/3. Hasilnya 3 pangkat setengah ini bisa dikalikan pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2/3 dikurangi 3 pangkat 1/3. Sampai sini sudah? Belum. Kita kalikan 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat 2/3 dikurangi 3 pangkat setengah dikalikan 3 pangkat 1/3. Ingat ya, kalau perkalian hasilnya pangkatnya tidak dikali tapi ditambah. Jadi 3 pangkat setengah ditambah 1/3 dikurangi 3 pangkat setengah ditambah 2/3 ini ya. Ditambah 1/3. Setengah tambah 2/3 berapa? Setengah tambah 2/3 adalah 7/6. Setengah ditambah 1/3 adalah 5/6. Jadi, ini adalah hasil akhirnya. 3 pangkat 7/6 dikurangi 3 pangkat 5/6. Atau kalau mau diubah ke bentuk akar lagi juga nggak apa-apa. Jadi, 3 pangkat 7 akar pangkat 6 dari 3 pangkat 7 dikurangi akar pangkat 6 dari 3 pangkat 5. Bagaimana? Bingung? Atau sudah mengerti? Khusus yang esai.
Yang nomor 1. Clear. Yang lainnya gimana? Kurang tepat ya. Bingung. Bagian mana bingungnya? Iya, banyak yang nggak mengerjakan esai. Mungkin karena bingung. Makanya ini saya tanya lagi esainya. Bagian mana yang bingung? Sama aja sih seperti tadi ya. Cuma kan tadi ada pilihannya, ini nggak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Yang B. Yang B, akar pangkat 3 dari 8 ditambah akar pangkat 3 dari 32 dikurangi akar 50. Coret-coretnya sih sudah, tapi oke, lanjut dulu ya. Sama dengan di sini kan, oh alah, kalau gitu Mbak Niza lihat lagi rekamannya dari pertemuan pertama sampai ke 3. Baru nanti dilihat lagi tugasnya. Insya Allah nanti ngerti. Kalau nggak ngerti tanya lagi. Nggak apa-apa. Nah, yang B ya, saya jelaskan dulu. Di sini ada akar pangkat 3 dari 8 ditambah akar pangkat 3 dari 32 dikurangi akar 50. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2 kan ya? Hasilnya 2. 32 bisa kita ganti menjadi 8 kali 4. Kenapa harus 8 kali 4? Soalnya 8 bisa kita keluarin jadi 2. Ya kan? Dikurangi 50. 50 nggak bisa diganti apa-apa selain 25 kali 2. Jadi, sama dengan 2 ditambah akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 4. Akar pangkat 3 dari 4 dikurangi akar 25 dikali akar 2. Nah, akar pangkat 3 dari 8 tadi kan 2. Akar pangkat 3 dari 4, ya akar pangkat 3 dari 4 tetap ditulis seperti ini. 25, akar 25 bisa kita keluarin jadi 5. Kemudian akar 2. Jadi, hasil akhirnya adalah 2 ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari 4 dikurangi 5 akar 2. Lebih simpel ya daripada yang tadi. Tapi ada yang belum paham, yang B. Kosong, apanya yang kosong? Jawabannya? Atau masih belum kebayang cara ngerjainnya? Iya, iya paham, atau iya bingung? Oh, ya nggak kebayang. Ya, jadi emang tantangannya di perakaran ini adalah kita harus sekreatif mungkin mengubah akar menjadi bentuk yang bisa dioperasikan dengan yang lainnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat angkanya gede-gede, jangan panik dulu. Bisa kita pecah-pecah. Misalkan 10 jadi 5 kali 2. 32 jadi 8 kali 4. Lain-lain. Aduh, saya mah enggak. Saya udah lebih dulu belajar aja. Oke, ada yang ditanyakan mumpung masih ada waktu? Ini sudah slide terakhir, jadi mungkin dari yang tadi ada yang mau ditanyakan lagi?
Dari soal nomor 1 sampai 10, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu 7 menit. Atau kita akhiri saja? Yang mau malam mingguan mungkin. Yang bagian 2, yang mana yang nomor 2? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Oh, ada nomor 2 ya? Lah, iya saya lupa. Jadi nomor 2 ini kita bahas di whiteboard saja. Untung diingatkan, saya lupa ada nomor 2. Jadi nomor 2 ini ada 1/8 X pangkat 2 pangkat 8 dibagi 1/8 X pangkat 8 sama dengan, kita kalikan saja ininya. Karena dia bentuknya pangkat, jadi 1/8 pangkat 8 X pangkat 2 kali 8, 16. Dibagi 1/8 pangkat 8. Ingat ya, konstanta juga dipangkatkan dengan 8. X pangkat 8. Jadi, 1/8 pangkat 8 X pangkat 16 dibagi 1/8 pangkat 8 X pangkat 8 ya. Nah, bisa kita tulis 1/8 pangkat 8 X pangkat 16 dikali 8 pangkat 8 per X pangkat 8. Kalau misalkan kita kali, pembilang dan penyebutnya harus dibalik. Tadinya 8 pangkat 8 di bawah, jadi di atas, X pangkat 8 di atas, jadi di bawah. Jadi bisa kita coret ya, 8 pangkat 8. Jadi sisanya X pangkat 16 per X pangkat 8. 16 dikurangi 8, hasilnya 8. Berarti ya hasilnya X pangkat 8. Itu yang 2A. Yang 2A. Kemudian yang 2B. Ada 6X kuadrat Y kuadrat pangkat 3 dikali 3XY kuadrat pangkat 3. Kita kalikan saja semua pangkatnya menjadi dengan pangkat 3. Ingat kalau konstanta tetap harus dipangkatkan, jangan dikali. 6 pangkat 3, X, 2 kali 3 berapa? 6. Y, 2 kali 3, 6. Dikalikan dengan, saya tulis titik aja ya, biar nggak ketukar dengan X. 3 pangkat 3, X, 1 kali 3, 3, Y, 2 kali 3, 6. Nah, sudah dikalikan semua, baru kita kerjakan. Kita kumpulkan 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali X pangkat 6 dikali X pangkat 3. Kita kumpulin aja dulu X sama Y-nya, biar nanti gampang hitungnya. Y kali Y pangkat 6 dikali Y pangkat 6 sama dengan berapa ini? 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 itu adalah 5832. Kemudian X 6, X pangkat 6 dikali X pangkat 3, ingat ya, kali berarti ditambah. 6 tambah 3, 9. Y pangkat 6 dikali Y pangkat 6 sama dengan Y pangkat 12. Jadi hasil akhirnya adalah ini. 5832 X pangkat 9
dikalikan Y pangkat 12. Tinggal 2 menit bersisa. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 2A, nomor 2B? Atau mungkin ada yang ngerjain? Malam mingguan jangan minum oskadon, Mbak. Oke, kalau gitu tadi kan kita udah belajar barisan dan deret. Seperti biasa ya, untuk supaya lebih memahami lagi pelajaran hari ini, kalau misalkan matematika itu kan sifatnya dilatih. Kalau misalkan nggak dilatih, jadi apa yang dipelajari nanti lupa-lupa terus. Makanya untuk minggu depan silahkan kerjakan nomor 5 sampai 9. Nanti saya screenshot, saya taruh di Facebook. Oke, karena sudah 22.49, mari kita akhiri kelasnya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat malam mingguan. Selamat istirahat. Selamat malam. Terima kasih kembali. Wanan. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam mingguan ya semuanya.